Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan tugas mata kuliah riset operasi yang berjudul metode transport. Anggota dari kelompok 10 ini yaitu yang pertama Nur Aziza dengan NIM 2224 10 10 1082. Lalu saya Muhammad Rifat Rafandi dengan NIM 2224 10 10 1066 dan rekan kami yang terakhir yaitu Rafita Sefani dengan NIM 2224 10 10 10 04. Pembahasan dari laporan ini yaitu mencari artikel dari sebuah metode transport yang dimana metode yang kami cari itu menggunakan metode PAM. Lalu penyelesaian yang kami gunakan yaitu dengan metode NWC. Nah, untuk metode PAM ini digunakan dengan mencari perselisihan antar kolom dan baris. Sedangkan NWC menggunakan metode dari pojok kiri atas dan pengurangan dari kolom dan baris. Soalnya yaitu suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam satuan mata uang. Di sini akan dibahas menggunakan metode FAM. Untuk metode FAM ini bergantung dengan selisih per baris dan kolom. Contoh di G1 ini, nilai ke bawah ada 50, 40, dan 80. Untuk selisihnya diambil dari dua bilangan terkecil. Untuk bilangan terkecil di kolom G1 ini ada 40 dan terkecil kedua ada bilangan 50. Lalu dikurangi bilangan terkecil kedua dan ke satu ini, 50 dikurang 40, kan hasilnya 10. Dan itu ada di baris paling bawah ini kan. Begitu juga dengan kolom selanjutnya, yaitu G2, G3, G4, dan G5 ini. P1, P2, P3. Nanti kalau sudah dikurangi, selisih terbesarnya itu dipilih. Untuk tahap 1 ini paling besarnya 30. Nah, ini untuk paling besarnya 30 kan. 30 ini masuk dalam kolom G2. Nah, di G2 ini dicek kembali mana nilai yang paling kecil. Di G2 ini kan ada 80, 70, dan 40. Yang paling kecil itu 40. Nah, untuk nilainya masuk ke 40, kalau udah memilih di kolom 40 ini, dibandingkan lagi dengan demand sama supply-nya. Demand-nya kan 400 dan satunya 1100, yang paling kecil kan 400, jadi dimasukin 400. Untuk memasukkannya ada di tahap 2, di mana kalau udah 400, nilainya sudah sesuai, jadi di atasnya dikasih 0 semua. Sedangkan untuk baris P3, 1100 dikurang 400 masih ada nilainya, jadi tidak dinolkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan selanjutnya yaitu tahapan ketiga, yang dimana kita masih mencari selisih dari setiap baris dan kolomnya. Bisa dimulai dari kolom G1, yang dimana G1 nilainya tersisa 2, yaitu 80 dengan 40. Jadi kita bisa langsung mengurangi yang hasilnya dengan 40. Lalu lanjut ke kolom G2, yang dimana sudah terisi semua. Jadi kita bisa langsung ke kolom selanjutnya, yaitu G3. Nah, untuk G3 ini terdapat 70 dengan 60, kita bisa langsung kurangi, jadi hasilnya 10. G4 tersisa 60 dengan 60, yang hasilnya 0, dan G5 sudah terpenuhi. Lanjut ke baris P1, yang dimana P1 sudah terpenuhi. Lanjut pada baris P2, yang dimana nilainya tersisa 40, 70 dengan 60. Kita mencari dua nilai terkecil, yaitu 40 dengan 60. Jadi hasilnya 60 dikurangi 40, yaitu 20. Lanjut dengan P3, kita mencari dua nilai terkecil, ya, di mana dua nilai itu yaitu 60. Jadi 60 kurangi 60 adalah 0. Dari hasil yang telah kita selisihkan tadi, kita mencari nilai terbesar di antaranya, di mana yang pertama ada 40, 10, 0, 0, dan 20. Maka nilai yang paling terbesar yaitu 40 pada kolom G1. Nah, pada kolom G1 ini kita mencari lagi nilai terkecil, ya, di mana nilainya adalah 80 dan 40, sehingga nilai yang paling kecil adalah 40. Nah, di tabel 40 ini kita dapat mengisi nilai yang paling kecil antara demand dan supply, di mana demand 400 dan supply-nya 600. Jadi
otomatis kita mengisi nilai 400. Lanjut pada tahapan keempat, yang dimana kita tersisa 4 tabel atau 4 kolom, yang dimana saya sudah menandai dengan warna biru. Nah, dari tanda tersebut kita mencari lagi nilai yang paling besar diantaranya, yang dimana sudah saya kurangi semua, yaitu 70 kurangi 60 sama dengan 10 pada kolom G3, dan 60 kurangi 60 sama dengan 0 yang pada kolom G4, dan baris ke P2 yaitu ada 70 dikurangi 60 sama 10. Di garis P3 ada 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Nah, dari hasil tadi dapat ditemukan bahwa nilai yang paling besar adalah 10 yang terletak pada G3 dengan P2. Nah, dari G3 ini kita mencari nilai yang paling kecil yaitu 60, yang dimana sama dengan nilai P2, sama-sama 60. Jadi kita bisa mengisikan di P3 ini dengan 500, sedangkan yang P2 kita mengurangi dulu data yang telah terisi sebelumnya, yaitu 400 dikurangi 600, sehingga kita dapat mengisinya 200. Nah, di tabel terakhir ini kita dapat langsung mengisikan dari selisih yang telah terisi di atasnya. Seperti di atas sudah terisi 200 dan yang di kiri terisi 900. Nah, di mana apabila 200 dengan 400 itu 200 dan 900, kalau misalnya 1100 dikurangi 900 itu sama-sama 200. Dari hasil-hasil yang telah ditemukan tadi, kita mengalihkan bilangannya dengan nilai yang ada di pada kotak hijau ini. Di mana seperti pada berikut, pada biaya total 400 kali 40 yang sama dengan 16.000, dilanjutkan ditambah 400 kali 40 sama dengan 16.000, 500 kali 60 yang sama dengan 30.000, 200 kali 60 yang sama dengan 12.000, lalu 200 kali 60 yang sama dengan 12.000, lalu yang terakhir 800 kali 30 sama dengan 24.000. Dari itu kita dapat menghasilkan 110.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode emisi dari soal yang telah kami diskusikan. Di sini metode emisi itu merupakan metode yang cara pengerjaannya itu dimulai dari titik pojok kiri atas. Nah, di sini yang pertama, pojok kiri atas terdapat G1 dengan P1, di mana G1 sendiri ini, pada kolom G1 ini terdapat angka 400, sedangkan dalam P1 ini terdapat, pada baris P1 terdapat angka 800. Nah, pada metode ini kita cari angka yang paling kecil. Nah, angka yang paling kecil di sini adalah 400. Angka yang paling kecil di sini adalah 400 yang terdapat pada demand. Lalu untuk angka terbesar terdapat pada supply. Di sini kita mencari angka yang paling kecil. Kita tuliskan pada kotak pojok kiri atas ini. Nah, karena 400 sudah memenuhi, maka 400 akan di bawah 400 ini akan ditulis 0 karena sudah memenuhi syarat. Kemudian karena di baris P1 ini masih terdapat sisa, yaitu pengurangan dari 800 ke 400 ini, maka untuk ini tidak bisa kita beri 0 karena belum memenuhi syarat. Kemudian kita lanjut ke cara selanjutnya, karena ini sudah kita selesaikan, kita lanjut ke tahap 2. Untuk tahap 2 sendiri, kita mulai dari sebelah sini, ada P2. Untuk P2, kita lihat untuk P2 sendiri juga sama dengan G1 dan P1, di sini terdapat angka 400. Kemudian untuk P1-nya, kan tadi sisa 400, mereka sama-sama 400. Maka dari itu, karena sama-sama 400, maka keduanya ini memenuhi, sehingga kita tuliskan 0000 karena sudah tidak tersisa. Nah, kemudian karena sudah memenuhi, kita tidak perlu menghitung lagi. Sehingga kita bisa lanjut ke yang belum terpenuhi. Di sini yang belum terpenuhi adalah P2
P2 pada G3. Di sini P2 ada 500 pada demand dan supply-nya adalah 600. Di mana kita mencari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil di sini adalah 500. Kita tuliskan di sini. Karena sudah memenuhi, maka kita tuliskan 0 pada kolom G3. Kemudian di sini kita kurangkan supply dengan yang sudah tertera di sini, di mana 600 dikurangi 500, maka tersisa 100. Untuk supply-nya tersisa 100. Seperti biasanya, kalau belum memenuhi, kita tidak bisa menuliskan dengan angka 0. Sehingga di sini 4 ini masih belum bisa memenuhi. Maka kita, karena ini sudah memenuhi, kita lanjut ke samping sini. Kita lanjut pada tabel selanjutnya, di mana tabel selanjutnya ini terdapat terdapat P2 dengan G4. Di mana P2 ini barisnya tersisa 100, sedangkan untuk G4-nya kolom ini tersisa 300. 300 dengan 100, paling kecil adalah 100. Kita tuliskan 100 pada sini. Karena 100 ini sudah memenuhi, maka kita ini sudah memenuhi syarat, maka kita tulis dengan angka 0. Nah, sekarang tersisa P3, di mana P3 ini pada G4 dengan G5. Nah, pada itu selanjutnya kita ini kan tadi untuk G4 antara 100 dengan 300 ini kan kecil ini. Kecil 100, kita tuliskan 100 pada baris P2 pada kolom G4 ini. Kita tuliskan 100. Nah, di sini kan 400 tuh. Kita kurangi 400 ini dengan 100, maka tersisa 300. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, di mana langkah selanjutnya ini pada baris P3 dengan G4. Di sini yang paling kecil antara 300 dengan 1100 tentunya adalah 300. Kita tuliskan 300 di sini. Kemudian karena sudah memenuhi dan memenuhinya itu pada kolom G4, maka tidak perlu tulis 0 karena memang maksimalnya ada di sini. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya saja, di mana tersisa 1100 ini dikurangi dengan 300 ini, tersisa 800. Dan 800 ini dengan ini sama sehingga sudah memenuhi. Maka dari itu, tabel telah selesai, dan sekarang kita sudah mendapatkan nilai-nilai yang ada di tabel ini yang bisa kita kalikan. Jadi kita kalikan tabel-tabel yang memiliki, yang selain yang memiliki nilai. Jadi terdapat P1 dengan G1, P1 dengan G2, P2 dengan G3, P2 dengan G4, P3 dengan G4, dan terakhir P3 dengan G5. Kita kalikan, jadi P1 dengan G1 ditambahkan dengan P1 kali G2, seperti itu. Nah, kita temukan hasilnya adalah 143. Terima kasih.